Kadang dalam hidup ini diperlukan satu momen, satu perubahan yang bisa merubah hidup kita. Topik kali ini saya akan membahas bagaimana emotional intelligence dapat merubah hidup kita. Aku akan sharing mengenai pentingnya emotional intelligence, terutama gunakan dalam hal untuk mengatur keuangan. Saya itu dari kecil sampai besar tinggal di Jakarta, dan saya juga bersekolah SMA itu di Yogyakarta. Di SMA itu pertama kalinya saya membaca buku mengenai buku motivasi tentang bisnis. Di situ juga saya membaca buku tentang financial planning seperti punya Robert Kiyosaki. Di situ tuh baru pemikiran saya tentang keuangan tuh sedikit terbuka. Disitulah muncul problemnya, yaitu semenjak itu saya dicap sama teman-teman saya sosok pribadi yang pelit lah, poke lah, itu jadi makanan saya hari-hari waktu saya SMA. Memang pada waktu itu sebagai seorang yang berpenghasilan rendah waktu saya SMA, manajemen keuangan dan pelit itu mirip tapi beda. Jadi memang mirip tapi ada bedanya. Di sini saya akan jelasin sedikit sih. Waktu SMA itu saya diberikan uang jajan dari orang tua itu sebesar 1 juta rupiah setiap bulan. Nah, 1 juta sebenarnya kalau dibanding sama teman-teman saya, sebagian itu angkanya jauh lebih besar. Tapi ada perbedaannya, yaitu setiap akhir bulan dari uang itu saya bisa menyisihkan sampai lebih dari 50% waktu saya SMA. Sedangkan teman-teman saya yang lain memang penghasilan berendah, tapi mereka juga menghabiskan hampir 100% dari uang jajan mereka. Seolah-olah seperti kayak besok tuh pasti bulan depan pasti dikirim uang lagi oleh orang tua, bulan depan tuh pasti ada pemasukan lagi. Kalau ditanya gimana sih saya bisa caranya waktu itu menghemat sampai dengan lebih dari 50%. Jadi waktu zaman SMA, spending terbesar anak-anak SMA adalah untuk jajan. Nah, waktu itu saya pernah berhitung-hitung, akhirnya selama SMA kurang lebih 3 tahun tuh saya hampir tidak pernah jajan di sekolah. Boleh tanya ke teman-teman saya, waktu itu saya setiap hari selalu membawa bekal untuk makan di sekolah. Di awal itu memang kayak dikata-katain lah, kamu udah punya uang jajan banyak, kenapa masih bawa bekal? Nah, padahal di situ saya lagi mempraktekkan namanya manajemen keuangan. Gimana spending seminggu kita, sehari kita tuh nggak lebih dari beberapa angka yang sudah saya anggarkan. Tapi beberapa dari mereka nggak ngerti konsep itu. Sedangkan teman-teman saya yang lain, yang hebatnya lagi, pendapatannya setiap bulan itu bisa di bawah saya jauh, tapi spendingnya bisa 2 kali, 3 kali daripada saya untuk jajan. Mereka kadang sehari bisa sekali, bisa 2 kali. Waktu masuk sekolah, mereka udah beli kopi dulu. Nanti makan siang, jam siang istirahat, mereka jajan di kantin. Nanti beli nasi goreng lah, sama es teh lah. Setelah pulang sekolah, jajan lagi ke Warmindo, baru pulang ke rumah atau yang kembali ke kos-kosan. Nah, untuk tiap harinya sebenarnya kalau kita lihat angkanya nggak besar. Paling kalau kita omong ya, yang bedain mungkin waktu jajan di kantin sekolah lah. Kantin sekolah mungkin makan nasi goreng sama es teh. Nasi goreng mungkin sekitar 6.000, 5.000, tambah es teh 2.000, jadi total 7.000. Tapi yang bedain adalah pengkalinya, 7.000 kaliin 30, kalau anggap aja 3 berarti ke sekolah 30. Berarti 240.000. Kalau uang jajan saya 1 juta, itu berarti udah 24% saya habisin untuk nasi goreng aja. Belum lagi kalau tiap pulang sekolah, banyak banget tuh yang ke Warmindo beli Indomie sama es teh. Indomie 6.000, es teh 2.000, 8.000 dikaliin 30 udah 180.000 sendiri, berarti 18% dari income kita. Kalau kita nggak dari persentasenya, emang mau 18% dari income itu kamu habisin buat Indomie. Nah, waktu itu saya mencoba berpikirnya seperti itu. Jadinya waktu saya bawa jajan, dan bawa jajan itu memang bawa bekal sekolah, apalagi SMA, ini nggak SD, ini SMA, itu memang kadang-kadang dikatain, ih kayak anak kecil, kayak apa, tapi tetap saya jalanin karena waktu itu saya ngerasa saya beberapa step di depan mereka, karena saya ngerti konsep tentang keuangan, dengan yang lain enggak. Nah, in the end, yang membedakan adalah di akhir tahunnya. Di akhir tahunnya waktu itu seingat saya punya tabungan sekitar 6-8 juta rupiah. Dari uang itu, akhirnya waktu itu saya gunain untuk dagang beli gelang, habis itu saya jual beli jam tangan, habis itu saya jual beli motor. Waktu itu saya masih SMA. Nah, kalau bagi kalian tertarik mau dengar ceritanya itu, kalian bisa komen di bawah. Nanti mungkin saya akan pakai untuk topik yang kedepannya. Oke, kembali lagi. Jadi tadi di akhir bulan, akhirnya saya punya 6-8 juta rupiah
yang bisa saya mungkin untuk jajan atau untuk keperluan yang lain atau untuk usaha. Waktu itu akhirnya saya gunain untuk usaha karena waktu SMA rumah masih sama orang tua, kendaraan juga dibeliin orang tua. Tapi saya punya kendaraan sendiri untuk saya jual beli, jadi agak berbeda. Uang sekolah juga dibayarin orang tua waktu itu. Jadi akhirnya saya punya uang buat apa? Akhirnya saya coba untuk investasi. Saya pikir toh juga kalau saya gagal pun masih early banget, masih awal banget jual beli jam tangan. Waktu itu juga masih, kalau saya beli nggak laku pun bisa saya kembaliin lagi ke suppliernya atau seperti apa. Yang membedakan adalah di situ saya punya kesempatan untuk mulai usaha dari uang tabungan saya. Sedangkan teman-teman saya untuk bulan depan makan aja nggak punya uangnya, jadi bayangan dari mereka sama sekali nggak punya tabungan. Jadi dulu saya juga agak wow dengan teman-teman saya, gimana sih bisa caranya setiap bulan itu habisnya selalu pas. Bayangin setiap tanggal 30, 29 atau 31 tuh mereka benar-benar bisa pas habis, dan tanggal 1 mereka selalu dikirimin. Itu sebenarnya agak susah sih bisa ngepasin kayak itu, manajemennya hebat juga, tapi kok bisa selalu habis. Kenapa nggak setiap bulan disisihin? Kenapa nggak di awal bulan tuh lebih hemat, dan di akhir bulan kalau memang ada tersisa baru spending yang lebih? Kenapa waktu itu saya berpikir, kenapa pola pikirnya kebalik? Kalau saya rangkum lagi, yang membedakan pada waktu itu adalah mungkin yang satu lebih paham mengenai manajemen keuangan, dan yang satu lagi memiliki pola pikir lebih ke YOLO, you only live once. Jadi kayak what you get, what you spend, udah langsung habis saja. Beberapa dari kalian sih mikirnya, wah ya gampang lah bisa nabung, orang dapatnya banyak. Waktu itu zaman segitu udah bisa dapat 1 juta, banyak kan dapatnya, pasti bisa nabung lah. Nah di sini saya akan cerita lagi ke topik yang ceritaan kedua saya. Jadi di tahun 2013 setelah saya lulus dari SMA, saya lanjutin kuliah di Singapura. Nah waktu kuliah di Singapura itu untungnya orang tua saya bisa bukan saya ke Singapura, dan setiap bulan dari orang tua tuh kirim uang ke saya sekitar $1.000 Singapura. Itu kalau waktu itu kursnya masih 7.000 sampai 9.000 lah selama saya kuliah, jadi sekitar 7 sampai 9 juta. Sedangkan UMR Singapura itu 2.000 sampai 2.500 setiap bulan. Jadi waktu itu secara nggak langsung saya hidup di sana itu di bawah 50% di bawah dari UMR Singapura. Jadi kalau di Jakarta waktu itu UMR 1,5 juta, berarti seolah-olah gaji saya waktu itu 750.000 untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Meskipun sekolah udah ditanggung sama orang tua juga. Jadi itu benar-benar murni untuk kebutuhan sehari-hari. Waktu itu pertanyaannya adalah, masih bisa nabung nggak? Kan berarti akan sana jauh lebih mahal dibanding di Yogyakarta. Di Yogyakarta tuh zaman dulu ya, saya makan tuh 7.500 sudah dapat nasi, ayam, sama minum. Nasinya aja bebas ngambilnya, sedangkan kalau di Singapura harganya lebih mahal. Apakah masih bisa nabung di Singapura? Ternyata masih bisa, dan end up waktu saya lulus, saya kuliah di Singapura itu sekitar 2 tahun, S1, waktu itu saya di akhir tahun kelulusan saya bisa nabung sampai 50% dari pendapatan saya setiap bulan. Nantinya di part kedua saya akan jelasin juga gimana sih caranya waktu di Singapura, struggle-nya itu apa aja, dan kok bisa sih nabung sampai se-ekstrim itu sampai 50%. Tapi mungkin ada beberapa teman saya bisa sampai 70% sih sebenarnya, saya belajar dari dia juga. Tapi waktu itu saya hanya bisa sampai 50%. Oke, jadi kembali lagi, kenapa kok bisa tetap masih bisa nabung, padahal biaya hidup di Singapura jauh lebih tinggi dibanding di Jogja. Meskipun pendapatan kita juga lebih tinggi, tapi saya masih bisa menabung juga. Nah, ternyata yang membedakan adalah bukan dari income-nya atau dari UMR-nya atau dari lingkungannya, tapi dari mindset-nya. Kalau saya belajar ternyata dari mindset saya sendiri yang sewaktu SMA kebetulan saya membaca buku yang benar. Jadi waktu itu saya kebentuk, waktu itu saya belum punya mentor, tapi saya mulai baca buku. Saya nggak suka baca buku, tapi mulai baca buku. Nah di situ saya tuh punya mindset, waktu awal ke Singapura saya ingat benar, waktu itu saya berpikiran bahwa belum tentu orang tua tuh bisa kasih lagi bulan depan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya berpikiran kalau seandainya saya sakit, siapa yang mau bayarin saya, yang punya uang cash saat itu juga. Kalau saya harus dioperasi, yang punya cash itu siapa, yang mau bayarin dulu itu siapa, kalau nggak saya sendiri. Itu kayak saya mulai berpikiran untuk taking care of myself waktu di Singapura. Jadi di bulan awal itu saya bisa save sampai 70-80%, tapi sebenarnya waktu mulai mundur sampai di average selama 2 tahun itu di angka 50% yang bisa saya save selama saya berkuliah di Singapura. Jadi kembali lagi, bagaimana kita bisa nabung itu lebih ke mindset kita. Nah mindset itu kembali lagi juga ke emotional intelligence kita. Gimana sih kita bisa ngatur emosi kita, gimana waktu kita lihat teman kita mungkin bisa jajan makan yang lebih enak, kita cuma makan ini aja. Waktu itu saya di Singapura, setiap hari saya makan $2,3, itu nasi campur, nasi, 1 daging, sama 1 sayur. Itu setiap hari, sehari 2 kali saya makan itu. Lalu bagaimana bila waktu di Singapura kita dihadapkan dengan godaan-godaan untuk spending uang lebih dari 50%. Gimana kalau diajakin pergi, mungkin kita udah tahu budget kita bulan ini tuh, waduh spending kita udah kebanyakan ini. Tapi kok diajakin, kok mau pergi nggak enak, tapi kalau mau pergi kok juga melewati budget kita. Nah
Ada satu perumpamaan yang selalu saya ingat, yaitu semut dan majikannya. Itu yang selalu prinsip yang saya pegang sewaktu saya kuliah di Singapura. Jadi ada suatu kisah semut dan majikan. Majikan ini melihara semut. Semut ini dimasukkan dalam kotak kaca, terus setiap hari itu dikasih makan oleh majikannya. Nah, suatu saat majikannya ini mau pergi keluar kota selama 1 tahun. Si majikan tanya ke semutnya, "Mut, kamu butuh berapa banyak roti sih yang kamu perluin untuk kamu bertahan selama 1 tahun?" Nah, si semut ini bilang, "Tuanku, saya hanya butuh 1 potong roti untuk saya bertahan selama 1 tahun." Lalu si tuan tanya, "Oke, kalau gitu saya kasih 1 potong roti, tahun depan saya akan kembali lagi." Singkat cerita, berjalan setahun, tuannya ternyata benar nih kembali lagi. Lalu dia melihat lagi ke tempat semutnya, tapi tuannya kaget melihat di tempat semutnya rotinya masih ada separuh, kok nggak semuanya habis. Terus dia tanya ke semut, "Katanya dulu kamu bilang untuk setahun itu kamu butuh 1 potong, kenapa ternyata cuma setengah?" Nah, lalu si semut bilang, "Ya tuanku, untuk 1 tahun itu biasanya saya butuh 1 potong. Tapi saya takut bila tuanku ternyata pulangnya tuh mundur, nggak setahun, tapi bisa jadi setahun lebih sebulan, setahun lebih 2 bulan, atau bahkan sampai 2 tahun. Maka dari itu saya berinisiatif menyisihkan. Saya makan seperlunya saya, sisanya saya sisihkan. Biar bila ada apa-apa, bila kembalinya mundur, saya masih bisa bertahan." Nah, kesimpulannya adalah dari cerita tadi sewaktu saya SMA, sewaktu saya di Singapura, dan dari perumpamaan tadi adalah mau seberapapun besar income kita, kalau kita sendiri aja nggak bisa mengendalikan emosi kita dalam cara kita men-spending uang kita, in the end, we will blame others, or kita akan menyesali di akhirnya. Jadi, blaming like, "Oh, karena perusahaan nggak ngasih uang kita lebih banyak, karena gaji kita dipotong lah, karena kok nggak ada THR lah, kok THR kita dipotong, kok nggak ada dana pensiun lah, kok nggak ada ini semua akan menjadi alasan kita untuk menyalahkan orang lain. Padahal cara kita sendiri untuk memanajemen keuangan kita sendiri itu yang salah, itu yang nggak benar. Dan kemudian kedua adalah waktu kita sudah tua, waktu kita ada di usia tidak produktif, di usia 65, 55, kita nggak punya apa-apa di tabungan, terus kita kayak, coba kalau dulu saya lebih berhemat ya, coba kalau dulu saya nggak usah beli TV yang mahal-mahal, coba kalau dulu saya nggak usah beli gadget yang terbaik, coba kalau dulu saya nggak usah cicil motor dulu, coba kalau dulu saya nggak usah cicil mobil dulu, coba kalau dulu saya lebih pintar dalam menata keuangan. Nah, itu selalu menjadi what if-nya. For me, sometimes emotional intelligence itu buatku lebih penting dibanding IQ itu sendiri. So, that's all guys. Thanks for watching. See you next time.